Bersama pura-pura tahu fisika. Shalala, shalala, shalala. Hai Sobat Fisika, sebelum video ini dimulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pura-Pura Tahu Fisika ya. Enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11 MIPA 1 dengan saya Syifa Salsabilanjani, Saya Mutiara Almariza. saya Puspa Penta Salsabila, Saya Yulia Amalia Umaro. Dan saya Rihan Juliansyah. Kami akan melakukan praktikum sederhana pada materi gaya aksi reaksi, yaitu penerapan hukum 3 Newton pada neraca pegas. Penasaran kan? Yuk simak videonya. Sebelumnya jangan lupa Like, komen, Share Dan subscribe channel YouTube Pura-Pura Tahu Fisika. sebelum video ini dimulai, Sobat Fisika, tahu nggak apa itu gaya aksi reaksi? Dua gaya yang merupakan gaya aksi reaksi yang keduanya sama besar, berlawanan arah, dan terjadi pada dua objek atau benda yang saling berinteraksi. Lalu, apa hubungan antara gaya aksi reaksi dengan hukum 3 Newton? Sobat Fisika, ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu, bakal dijelasin sama Mutiara. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa setiap aksi menghasilkan reaksi ketika satu benda memberikan gaya pada benda lain. Benda yang menerima gaya dan memberikan gaya yang sama dengan gaya benda pertama, tetapi berlawanan arah. Nah, itu tadi merupakan hubungan antara hukum 3 Newton dengan gaya aksi reaksi. Lalu, bagaimana sih bunyi hukum 3 Newton itu? Ketika satu benda memberikan gaya yang sama pada benda kedua, benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tapi berlawanan arah. Nah, itulah bunyi hukum 3 Newton. Sobat Fisika, sekarang sudah tahu kan apa hubungan hukum 3 Newton dengan gaya aksi reaksi? Dan juga sudah tahu bagaimana bunyi dari hukum 3 Newton? Kalau begitu, yuk mulai percobaannya. Alat dan bahan. Berikut adalah soal-soal yang akan kita bahas setelah melakukan percobaan. Percobaan pertama. Percobaan kedua. Agar skateboardnya maju ke depan itu berhubungan dengan gaya aksi reaksi. Percobaan ketiga. Percobaan keempat. Dan berlawanan arah dan gaya yang diberikan dirumuskan F aksi sama dengan bit F reaksi. Syarat terjadinya gaya aksi reaksi adalah sama besar, berlawanan arah, bekerja pada satu garis gaya, bekerja pada dua benda. Data hasil penelitian.
Pada percobaan 1 didapatkan hasil F1 dan F2-nya yaitu 2 Newton. Percobaan kedua didapatkan hasil F1 dan F2-nya yaitu 1,5 Newton. Percobaan ketiga didapatkan masing-masing hasil dari F1 dan F2-nya yaitu 2 Newton. Dan percobaan terakhir, percobaan keempat didapatkan hasil F1 dan F2-nya yaitu 0,5 Newton. Analisis data. Dari data hasil percobaan, adakah kecenderungan pola yang ditunjukkan? Jawabannya ada. 2. Jelaskan sebab-sebab terjadinya kecenderungan pola itu. Mengapa demikian? Jawabannya, karena merupakan penerapan dari hukum 3 Newton, yaitu setiap ada gaya aksi, pasti ada gaya reaksi. Besarnya selalu sama, namun arahnya berlawanan. 3. Hitung kesalahan pengukuran yang dilakukan. Untuk menghitung kesalahan pengukuran yang dilakukan, kita menggunakan rumus kesalahan sama dengan 1/2 dikali dengan ketelitian. Lalu kesalahan sama dengan 1/2 dikali ketelitian neraca pegasnya adalah 0,1. Didapatkan hasilnya yaitu 0,05 Newton. Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap benda yang direaksikan secara bersama-sama selalu memiliki besar yang sama, tetapi berlawanan arah. Seperti yang dapat kita lihat pada percobaan pertama, didapatkan hasil F1 dan F2-nya yaitu 2 Newton. Pada percobaan kedua, didapatkan hasil F1 dan F2-nya yaitu 1,5 Newton. dan percobaan ketiga didapatkan hasil F1 dan F2-nya yaitu 2 Newton. dan percobaan terakhir, percobaan 4, didapatkan hasil F1 dan F2-nya yaitu 0,5 Newton. dan juga gaya reaksi selalu kebalikan dari gaya aksi. Tindak lanjut dan aplikasi dalam kehidupan. Pernahkah kalian melihat orang menaiki perahu seperti pada gambar? Pengemudi perahu mendayung ke belakang, tetapi perahu bergerak ke depan. Hal ini adalah contoh dari gejala hukum 3 Newton yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Gaya aksi pengemudi perahu menimbulkan gaya reaksi pada perahu yang arahnya berlawanan, sehingga perahu mengikuti gaya reaksi yang arahnya ke depan. Begitu pula pada perahu yang didayung ke belakang, arah gerakannya ke depan. Contoh lainnya adalah roket yang bergerak naik ke atas karena reaksi terhadap dorongan udara atau gas ke arah bawah. Sekian video praktikum dari kami, semoga bermanfaat. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.